Kamu pernah mendengar istilah serverless? Tidak pakai server. Terus di mana kode kita ditaruh kalau bukan di server? Tenang, serverless bukan berarti nggak pakai server. Tapi kamu sebagai programmer atau orang yang nulis kodenya nggak perlu lagi pusing dengan urusan servernya, seperti memilih web server, menginstal database, menginstal bahasa yang kita perlukan, dan masih banyak hal-hal lainnya. Nggak ada lagi install, konfigurasi, atau update server kamu dari nol. Semuanya sudah tersedia dan siap untuk kamu pakai. Cukup tulis kodemu, berikan ke salah satu provider serverless ini. Tara, bukan sulap, bukan sihir, kode kamu bisa diakses. Sistem pembayarannya pun berbeda. Kalau sebelumnya, teman-teman menentukan mau bayar berapa untuk servernya, di mana di situ sudah ada spesifikasi dari RAM, bandwidth, dan batasan lainnya. Terlepas dia teman-teman pakai semua atau banyak yang teman-teman tidak pakai, kalau teman-teman sudah menentukan bayar bulanan, maka teman-teman harus membayar tagihan tersebut. Nah, perbedaannya kalau di serverless ini, kita membiarkan fungsinya berjalan dan hanya membayar ketika fungsi tersebut digunakan oleh orang atau ketika fungsinya aktif. Jadi sama seperti ketika kita menggunakan pulsa pembayaran pasca bayar, di mana setelah kita menghitung semuanya di bulanannya baru ada tagihannya. Kita nggak perlu lagi mengira berapa sih kira-kira cost yang tepat, ukuran server atau RAM yang tepat untuk proyek ini. Cukup serahkan semuanya ke providernya, kita tinggal kirim kodenya, lalu kita tinggal membayar tagihan sesuai berapa penggunaannya. Saya tidak bisa memberikan penjelasan yang kaku seputar serverless. Bahkan ada beberapa istilah atau ada beberapa kategori yang sebagian orang setuju dan tidak apakah ini serverless atau bukan. Saya akan mengutip dari source yang lebih reliable, yaitu di redhat.com. Dia menjelaskan kalau serverless computing pada dasarnya terjadi ke dua grup. Yang pertama adalah backend as a service, atau yang lebih sering dikaitkan adalah function as a service. Yang pertama sekilas tentang backend as a service, di mana ada third party, dia menyediakan semua sistem autentikasi, database, atau apapun itu yang biasanya kita lakukan di server side. Mereka sudah menyediakan API-nya, tinggal kita akses. Jadi secara abstraksinya pun bukan hanya servernya, tapi fungsi kodenya pun kita tinggal mengakses API-nya. Masuk ke kategori berikutnya yang tidak bisa kita pisahkan ketika kita membahas serverless, yaitu function as a service, di mana suatu fungsi atau kode kita tertrigger oleh event tertentu dan akan menjalankan satu hal yang sangat spesifik. Sebagai contoh, misalnya ketika user mengupload gambarnya ini mau kita transformasi, ukurannya mau dikecilkan atau mau melakukan manipulasi apapun, kita bisa menggunakan function as a service di sini. Atau contoh lainnya, ketika user mendaftar, lalu kita mau mengirimkan email konfirmasi, di sini juga bisa kita gunakan. Ada banyak sekali contohnya dan implementasinya pun sangat beragam. Jadi nanti ketika teman-teman butuh melakukan satu hal kecil atau satu fungsi kecil, teman-teman tidak perlu selalu memfokuskan dia ke satu server yang sama atau menyiapkan satu proyek menggunakan web framework tertentu, misalnya sebagai backend-nya, baru mengurus hostingnya, mengurus hal-hal lainnya, baru bisa dijalankan. Tidak, dengan metode serverless ini kita bisa menulis suatu fungsi dengan cara tertentu, lalu bisa kita deploy menggunakan salah satu serverless provider dan dia sudah siap kita pakai. Sebagai contoh di sini saya punya satu file JavaScript atau file Node.js di sini yang tugasnya hanya menggunakan salah satu package dari Node, yaitu website logo, untuk mendapatkan informasi meta dari suatu website. Di sini saya menjalankan fungsinya di mana saya menerima parameter dari URL-nya, lalu dengan API dari fungsi tersebut, saya bisa mendapatkan informasi meta dari website yang saya masukkan. Satu file ini saja saya deploy ke salah satu provider serverless, yang di sini saya menggunakan Vercel.com, dan si Vercel.com akan mendeteksi otomatis apa file yang saya gunakan. Saya nggak perlu menginstal Node.js-nya atau perlu menginstal package-package-nya, semuanya dia handle sendiri. Dan sekarang saya bisa mengakses API atau fungsi yang saya buat ini dengan memasukkan parameternya, dan fungsinya pun bisa saya akses. Jadi sekarang apapun aplikasi yang saya buat, tidak harus satu aplikasi yang sama, semuanya bisa mengakses URL atau mengakses API untuk mendapatkan fungsi yang mau kita jalankan. Jadi ada fungsi yang melakukan suatu hal sangat spesifik, di-deploy di provider serverless-nya, dan bisa kita akses suatu event, API, atau apapun itu.